Semenjak purna tugas menjadi Menteri PUPR dan dilantik Presiden Prabowo menjadi Kepala UIKN, Basuki Hadimulyono langsung kerja cepat. Apalagi ia sekarang hanya berfokus menangani pembangunan IKN saja. Dipastikan IKN akan segera terwujud. Berikut informasi selengkapnya. Mantan Menteri PUPR 2014 sampai 2024 Basuki Hadimulyono langsung tancap gas saat dimandati menjadi Kepala UIKN. Setelah resmi menjadi Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, Basuki Hadimulyono mengincar peluang investasi swasta untuk mempercepat pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur dalam kurun waktu 3-4 tahun mendatang. Setelah dilantik sebagai Kepala UIKN definitif di Istana Negara pada 5 November 2024, Basuki menyampaikan bahwa saat ini terdapat sekitar 500 letter of intent dari berbagai pengusaha swasta yang ingin berkontribusi dalam pembangunan IKN dan perlu segera direspon. LOI itu bukan hanya dari investor, tetapi juga ada konsultan, kontraktor, dan pemasok. Pihaknya utamakan yang benar-benar investor dan kurang dari setengahnya termasuk kategorinya. Mantan Menteri PUPR 2014-2024 ini menambahkan bahwa mayoritas investor fokus pada pembangunan di luar kawasan inti pusat pemerintahan. Menanggapi pernyataan Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo terkait kemungkinan perlambatan pembangunan IKN, Basuki menegaskan bahwa pihaknya akan tetap berpegang pada komitmen pemerintah untuk mempercepat penyelesaian pembangunan IKN sesuai mandat undang-undang dan arahan Presiden Prabowo Subianto. Selama ada program dan anggaran, beliau akan lanjutkan, mengingat semua sudah tahu gaya kerja Pak Basuki, kerja cepat dan tepat. Kepala UIKN Basuki menyebutkan bahwa tahap pertama pembangunan IKN telah mencapai 94%, tahap kedua 60% lebih, dan tahap ketiga hampir 40% selesai. Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan Thomas Dwiwandono menyatakan alokasi anggaran pembangunan IKN dalam APBN 2025 mencapai 15 triliun, yang dibagi antara UIKN 5,89 triliun dan PUPR 9,11 triliun. Sementara itu, Menteri Hukum Supratman Andi Adgas menegaskan bahwa pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN akan menunggu kesiapan IKN. Ia mengatakan bahwa meskipun undang-undang terkait daerah khusus Jakarta dan IKN sudah tidak bermasalah, pemindahan tetap bergantung pada kesiapan infrastruktur di ibu kota baru. Untuk saat ini, Jakarta masih berfokus sebagai ibu kota negara hingga Presiden Prabowo Subianto menandatangani keputusan Presiden terkait pemindahan resmi. Sebelumnya, mantan Presiden Joko Widodo mengingatkan bahwa perpindahan ibu kota harus memastikan kesiapan infrastruktur penting, termasuk fasilitas kesehatan, pendidikan, dan pusat aktivitas masyarakat seperti restoran dan toko. Ia menyatakan agar Kepres ditandatangani hanya ketika semua aspek sudah siap pada era kepemimpinan Prabowo Subianto. Baru-baru ini, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimulyono diketahui baru saja menggelar rapat kerja bersama dengan Komisi 2 DPR RI di Ibu Kota Negara Nusantara pada Jumat 8 November 2024. Dalam agenda rapat tersebut, Basuki menyampaikan arahan Presiden Prabowo Subianto agar pembangunan IKN dapat dipercepat ke depannya, khususnya terkait dengan pembangunan sarana bagi lembaga yudikatif dan legislatif di kawasan inti pusat pemerintahan. Dalam raker tersebut,
Basuki juga menjelaskan persiapan penyelenggaraan tahapan pemilihan kepala daerah serentak yang akan jatuh pada 27 November 2024. Menanggapi hal itu, Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karsayuda mengungkapkan bahwa kegiatan ini merupakan kunjungan kerja pertama bagi Komisi 2 DPR RI periode 2024-2029 ke IKN Nusantara. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono juga mengatakan hal senada, di mana Presiden Prabowo disebut menghendaki pembangunan IKN dapat rampung dalam waktu 4 hingga 5 tahun. Pada tahap awal tersebut, AHY menyebut pemerintahan Prabowo bakal mempercepat pembangunan sarana dan prasarana IKN sebagai pusat legislatif dan juga yudikatif, serta bakal melakukan dukungan percepatan pembangunan ekosistem IKN yang ramah bagi para pejabat dan ASN yang bakal mulai berkantor di IKN. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan untuk saat ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa pantau terus channel ini untuk mendapatkan update informasi di setiap harinya. Terima kasih telah menonton, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai bertemu di kabar menarik selanjutnya.